Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tanganku hanya pegang. Aku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Terima kasih atas kesaksian pujian yang disampaikan oleh Ibu Mike dan Saudara Morla. Tuhan Yesus memberkati pujiannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada malam yang indah ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 15. Bagi yang sudah menemukan, biarkan Alkitab dalam keadaan terbuka. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang maha baik, kami datang kepadamu dengan satu kerinduan, ingin mendengarkan sabda firman-Mu. Untuk itu, sebelum kami membaca, merenungkan, dan mendengarkan, kiranya Engkau memberkati kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kekuatan firman dapat menjadi berkat dalam kehidupan beriman kami. Diamkanlah suara dalam hati kami, kecuali suara-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur bagi Bapa di surga. Amin. Jemaat,
marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 15 yang menyatakan pelayanan untuk perdamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Dipersilakan duduk. Shalom. Segala hormat, puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan, karena pada malam yang indah ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, bertatap muka dengan jemaat semuanya walaupun hanya melalui daring. Firman Tuhan yang telah kita baca pada hari ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan 15. Di dalam SBU ya diberi judul Hidup Berguna untuk Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dunia ini memang banyak tiruan atau kepalsuan. Tas, motor, baju, sepatu, itu banyak yang dipalsukan, banyak yang ditiru. Tas yang harganya puluhan sampai dengan ratusan juta ditiru dengan merek yang sama, harganya bisa turun hanya menjadi beberapa juta. Jangankan tas, telur ayam itu juga bisa dipalsukan oleh Cina. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan seperti ini: manusia dan semua isinya itu adalah asli, sedangkan yang lain adalah made in China. Artinya bahwa di dunia ini banyak yang palsu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan hanya barang di dunia ini banyak yang palsu, tetapi di dalam gereja juga banyak kepalsuan terjadi, bahkan di dalam pelayanan. Padahal pelayanan itu bukan made in China, pelayanan itu made in Jesus Christ. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu saudara melayani Tuhan, yang menjadi pertanyaan, betulkah yang saudara layani itu adalah Tuhan, ataukah diri sendiri
yang kita layani. Orang yang dimotivasi untuk memuliakan diri sendiri dalam pelayanan itu artinya tidak sedang melayani Tuhan, melainkan melayani kepentingan sendiri. Ini adalah pelayanan yang palsu dan pelayanan yang sia-sia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tentu ingin agar pelayanan yang kita lakukan itu adalah sebuah pelayanan yang sejati. Kita tentunya ingin hidup Kristiani yang kita jalani saat ini adalah hidup Kristiani yang sejati. Kita tentunya juga ingin kewajiban agama yang kita jalani saat ini, baik itu memberikan persembahan, puasa, menolong orang tidak mampu, itu adalah kewajiban agama yang tidak dibungkus oleh kemunafikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kehidupan agama kita, pelayanan kita itu tidak menjadi sia-sia? Hal yang perlu memotivasi diri kita adalah rasa hormat dan takut akan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus dalam 2 Korintus pasal 2, Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11 mengatakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha untuk meyakinkan orang. Takut akan Tuhan bukanlah sebuah error atau ketakutan. Misalnya, saudara saat ini sedang berjalan-jalan di sebuah mall, tiba-tiba terjadi gempa, ya, saudara pasti ketakutan, dan dalam ketakutan itu saudara pasti mencari perlindungan, berlari ke sana kemari. Takut yang dimaksud dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11 bukan seperti ini. Takut seperti ini membuat kita kabur dari Tuhan. Takut seperti ini biasanya dialami oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ketika hari penghakiman tiba, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus merasa ketakutan dan berkata kepada gunung-gunung dan batu karang, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka Anak Domba itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bukan seperti itu takut yang dimaksud oleh Paulus. Takut seperti itu membuat kita kabur dari Tuhan. Takut yang dimaksud di sini adalah rasa hormat kepada Tuhan yang kita layani dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal inilah yang memotivasi Paulus dalam melayani Tuhan, yaitu rasa hormat dan takut akan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa harus dimotivasi takut akan Tuhan ketika melayani? Karena kelak Tuhan akan memperhitungkan pelayanan kita. Kita mesti mempertanggungjawabkan pelayanan kita kepada Tuhan. Ayat 11 ini mesti ditafsirkan dengan ayat sebelumnya, yakni 2 Korintus pasal 5 ayat 10 yang berbunyi seperti ini. Sebab kita semua harus menghadapi takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat ini mau mengatakan pada kita semua, yakni kita orang-orang Kristen suatu saat pasti akan menghadap
takhta pengadilan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal yang penting dalam pelayanan itu bukan lamanya saudara melayani dan berkorban atau besarnya jumlah pengorbanan, melainkan kualitas dari pengorbanan itu. Kualitas di sini bukan bicara bagus dan tidaknya pelayanan saudara, ya. Jadi kualitas yang dimaksud di sini adalah apa motivasi saudara dalam melayani Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nilai dari sebuah pekerja pelayan Tuhan bukan hanya dinilai dari kuantitas, tetapi juga dari kualitas, yakni spirit atau motivasi di mana pekerjaan itu dilaksanakan. Walaupun banyak hal yang kita lakukan, walaupun banyak hal yang kita kerjakan, tetapi jika dilakukan dengan motivasi yang salah, maka itu nilainya sangatlah kecil. Contoh, ada orang dalam pelayanan berkorban untuk meningkatkan harga dirinya. Dirinya giat melayani supaya dipuji, supaya dihormati banyak orang, sehingga nilai dirinya meningkat. Jadi orang-orang seperti ini bukan lagi berkorban untuk Kristus, melainkan berkorban untuk dirinya sendiri. Motivasi seperti ini adalah motivasi yang salah. Motivasi seperti ini akan merusak kualitas dari pengorbanan itu, sehingga pelayanan akan menjadi sia-sia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memiliki motivasi takut akan Tuhan dalam pelayanan, maka saudara akan konsisten dan tahan uji dalam pelayanan. Hal ini juga dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus selama ini melayani Tuhan dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu tidak diterima oleh jemaat yang ada di Korintus. Mereka meragukan pelayanan Paulus. Mereka meragukan kerasulannya, terlebih integritasnya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan dalam ayat 11 bagian B, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Istilah meyakinkan orang di sini adalah meyakinkan orang-orang Kristen di Korintus akan integritasnya, di mana Rasul Paulus melayani Tuhan dengan hati yang takut akan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang kita sudah melayani Tuhan dengan baik, tetapi rekan-rekan sepelayanan kita meragukan integritas kita. Mereka menanyakan motivasi kita dalam melayani Tuhan. Mereka tidak bisa menerima pelayanan kita. Bahkan mereka mencela, mencemooh. Kalau saudara mengalami hal seperti itu, saudara tidak perlu khawatir, saudara tidak perlu takut. Yang perlu saudara lakukan adalah sujud di hadapan Tuhan, berkata dengan jujur, apa motivasi saudara dalam melayani Tuhan? Apakah motivasi saudara dalam melayani Tuhan benar-benar karena rasa hormat dan takut akan Dia, atau dengan motivasi salah sesuai yang dituduhkan orang kepada saudara? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memiliki hati yang takut akan Tuhan atau hormat kepada Tuhan,
maka saudara tidak perlu khawatir tentang apa yang orang bicarakan tentang saudara. Saudara tidak usah berpikir terlalu keras apa yang orang pikirkan tentang saudara. Yang perlu saudara lakukan adalah persiapkan dengan lebih baik pelayanannya, ya. Pelayanan bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia, tetapi karena rasa hormat dan takut akan Tuhan. Kita harus menjadi pelayan yang menyenangkan hati Tuhan dan bukan mencari pujian dari manusia. Paulus lebih memperhatikan apa yang Allah pikirkan daripada apa yang manusia pikirkan mengenai dirinya. Hal ini yang harus kita miliki, yakni memperhatikan apa yang Tuhan pikirkan mengenai kita daripada apa yang manusia pikirkan mengenai diri kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau motivasi saudara dalam melayani Tuhan adalah untuk mencari pujian dari manusia, maka ketika saudara mengalami masalah, mengalami masalah dengan teman-teman sepelayanan atau pelayanan saudara dicela, maka saudara akan marah dan ingin mundur dari pelayanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanannya Paulus itu tidak ingin dipuji manusia. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 12 dikatakan, dengan ini kami tidak minta supaya kalian memuji diri kami. Dalam ayat ini Paulus hanya ingin menunjukkan teladan yang baik, teladan pelayanan yang baik kepada jemaat yang ada di Korintus, sehingga jemaat di Korintus itu bisa membedakan mana pelayan Tuhan yang tulus dan mana pelayan Tuhan yang palsu. Di samping itu juga harapan Rasul Paulus itu adalah supaya jemaat yang ada di Korintus itu bisa menilai mana pelayan Tuhan yang hanya menampilkan sosok luarnya saja dan mana pelayan Tuhan yang menunjukkan sifat asli dalam batin. Jadi orang yang melayani Tuhan atau melakukan kewajiban agamanya untuk mendapatkan pujian itu biasanya telah menerima haknya berupa pujian dari manusia, tetapi tidak mendapatkan upah dari Tuhan. Kalau saudara melayani Tuhan ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka hanya pujian dari manusia yang saudara dapatkan dan tidak mendapat berkat dari Tuhan. Padahal Tuhan sudah berjanji pada kita semua, barang siapa yang melayani Tuhan, maka dia akan mendapatkan berkat, baik kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, singkirkan keinginan untuk dipuji dalam pelayanan. Lakukanlah pelayanan saudara dan semua kegiatan agama kita bukan untuk mendapatkan pujian. Walau bagaimanapun tanggapan orang terhadap pelayanan kita, yang terus kita lakukan adalah melayani Tuhan dengan hati yang takut akan Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, motivasi seperti itu juga telah dimiliki oleh Rasul Paulus. Dalam Korintus
2 Korintus pasal 5 ayat 13 dikatakan, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 13, Paulus mengatakan kalimat yang cukup aneh tentang penguasaan diri. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa penguasaan diri adalah salah satu buah Roh Kudus. Tetapi mengapa dalam ayat ke-13 Paulus mengatakan bahwa tidak menguasai diri dalam pelayanan Allah? Yang dimaksud Rasul Paulus adalah bahwa ia sedang dipimpin oleh Roh Kudus, dan dalam pimpinan Roh Kudus ia sedang melayani Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus itu pada mulanya tidak punya niat untuk melayani Tuhan. Saat ini Rasul Paulus bisa melayani Tuhan itu karena Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Inilah yang dimaksud dengan tidak menguasai diri. Jemaat yang diberkati Tuhan, orientasi pelayanan Rasul Paulus adalah hidupnya menjadi berkat bagi jemaat lain. Kepentingan jemaat adalah bagaimana hidup menjadi berkat. Marilah kita merenungkan bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain jika kita tidak tahu kewajiban dan tanggung jawab kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ayat ke-14 Paulus mengatakan bahwa kematian satu orang adalah untuk semua yang akan diselamatkan. Orang mati rohani yang dimaksud di bagian ini adalah orang yang diselamatkan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, motivasi kita untuk melayani Tuhan selain karena takut akan Tuhan, itu juga karena kasih Kristus menguasai dan menggerakkan kita. Pelayanan yang stabil dan berfokus untuk kemuliaan Allah adalah pelayanan yang digerakkan oleh kasih Kristus. Maksudnya adalah karena Kristus sudah mati bagiku, maka aku mau melayani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ayat ke-15 fokus pelayanan kita adalah Kristus yang sudah mati dan bangkit kembali. Ini kelihatannya seperti hal yang sepele, tetapi motivasi kita bukanlah hal ini. Orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, sudah mati dan bangkit secara rohani, hidupnya itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi bagi Kristus. Hidup bagi Kristus adalah hidup yang sangat berharga dan sangat bernilai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, manusia itu masih bersifat kedagingan, masih membutuhkan banyak sekali kebutuhan jasmani. Tetapi manusia itu sudah bertobat dan terus bertobat dan diperbarui sehingga mempunyai nilai rohani yang lebih tinggi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mempertahankan motivasi dalam pelayanan itu tidaklah mudah. Pada saat ini kita hanya sebagai orang biasa saja di dalam gereja, dengan mudah kita dapat melayani dengan tulus. Tetapi jika kita mendapatkan banyak kehormatan, mendapatkan banyak pujian dalam pelayanan, ini merupakan cobaan yang sangat berat, di mana apakah kita tetap bisa mempunyai
motivasi takut akan Tuhan dalam pelayanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus itu telah diselamatkan. Artinya orang yang berpindah dari kematian menuju kehidupan yang dipimpin olehnya. Sepantasnya kita memanfaatkan hidup ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Takut dan hormatlah yang akan timbul dalam diri kita jika kita membayangkan pengadilan Tuhan yang kelak menuntut pertanggungjawaban setiap orang. Karena itu jangan lagi keinginan atau kehendak kita yang dipaksakan. Mari memohon agar kehendak Tuhan kita pahami dan kita lalui dengan syukur, sebab sesungguhnya Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita dan rencananya itu sungguh indah dalam kehidupan ini. Amin. Ajaib kau